Halo teman-teman, selamat datang di channel Dengarkan Curhatku. Buat yang baru mampir, salam kenal ya. Terima kasih sudah klik dan menyempatkan waktunya untuk nonton video ini. Jangan lupa duduk santai, siapkan kopinya, dan aku rekomendasiin pakai headset ya. Hari ini ada curhatan nih, tentang kisah cinta waktu SMA. Judulnya, Aku Pernah Mencintainya. Oke, kita langsung aja mulai ya. Kamu pernah merasakan jatuh cinta yang rasanya seperti dunia berhenti bergerak, yang setiap nafasmu, setiap langkahmu, dan setiap harimu seakan hanya berputar pada satu orang? Aku pernah. Dan ini ada cerita yang sampai sekarang masih menggetarkan dadaku setiap kali aku mengingatnya. Semua dimulai dari hal sederhana. Aku dan dia bertemu bukan karena takdir yang dramatis. Tidak ada hujan, tidak ada bertabrakan, dan tidak ada tatapan panjang yang melambat seperti adegan film romantis. Kami hanya duduk di kelas yang sama. Itu aja. Dia duduk 2 bangku dari mejaku. Rambutnya diikat sederhana. Cara dia tertawa bukan tipe tawa yang berusaha manis. Tawanya lepas, kadang terlalu keras, kadang memalukan, tapi entah kenapa aku menyukainya. Aku melihatnya setiap hari, tapi butuh waktu lama sampai aku sadar. Aku jatuh cinta. Perasaan itu muncul pelan, seperti api kecil. Tidak langsung berkobar, tidak langsung melahap, tapi mulai menjilat sedikit demi sedikit. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara dia memainkan pulpen ketika berpikir. Cara dia menundukkan kepala ketika menulis. Cara dia menyelipkan rambut ke balik telinga ketika gugup. Hal kecil yang bahkan dia sendiri mungkin tidak sadar. Aku jatuh dalam diam. Dan saat itu, aku pikir aku masih bisa mengendalikannya. Ternyata aku salah. Semakin aku mencoba menyangkal, perasaanku malah tumbuh semakin besar. Sampai akhirnya, aku mulai melakukan hal-hal yang bodoh. Aku datang lebih pagi hanya supaya bisa melihat dia masuk kelas. Aku sengaja duduk lebih dekat. Aku menunggu momen kecil, sekedar satu percakapan, satu senyuman, satu detik perhatian. Lalu suatu hari, kesempatan itu datang. Dia lupa membawa buku catatan. Guru meminta kami berpasangan. Dan dia menoleh kepadaku. Dengan tenang dia berkata, "Kita satu kelompok ya." Suaranya biasa aja, tapi bagiku rasanya seperti semesta memilihku. Kami mulai berbicara, pelan, kaku, bahkan canggung. Lalu perlahan semuanya mengalir. Ternyata dia hangat, ternyata dia lucu, ternyata dia manusia yang bisa membuatku lupa caranya bernafas. Hari itu aku pulang dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah aku telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Sesederhana itu, sesederhana kami berbicara. Dan mulai dari situ, aku yakin aku ingin memperjuangkannya. Aku mulai mendekatinya, mencari alasan untuk berbicara, membantunya mengerjakan tugas, menemani dia di saat dia tidak ingin sendirian. Dan dia membiarkanku. Ya, dia membiarkanku masuk. Dia berbagi cerita, rahasia, canda dan kesedihan. Dia berkata, aku orang yang menyenangkan. Dia bilang aku membuatnya nyaman. Menurutku,
Kata nyaman adalah kata yang paling berbahaya yang pernah diciptakan manusia. Karena nyaman bisa berarti aku hampir mencintaimu, atau aku hanya butuh kehadiranmu, bukan hatimu. Dan aku tidak tahu di sisi mana aku berdiri. Tapi aku terus berjuang. Karena kata cinta dalam benak pria bodoh sepertiku adalah tentang keberanian. Hingga suatu hari aku memutuskan untuk mengungkapkannya. Aku ingat malam itu, tanganku gemetar, suara tercekat, jantung rasanya seperti hendak meledak. Aku menatap matanya dan berkata pelan, Aku suka sama kamu. Lalu hening, sunyi yang panjang, seolah waktu melambat. Lalu dia tersenyum. Senyum itu senyum yang paling indah sekaligus paling menyakitkan dalam hidupku. Dengan malu, dia berkata, "Aku tahu, aku juga sayang sama kamu. Tapi..." Kata "tapi" adalah palu yang meretakkan tulang. Dia melanjutkan, "Aku sudah bersama seseorang." Dan aku membeku. Lanjutnya lagi, "Dia bukan yang terbaik. Dia sering membuatku menangis. Tapi aku mencintainya. Kamu datang terlambat." Oke, aku terlambat. Seluruh dunia seperti runtuh begitu saja. Aku tersenyum pahit. Dan meskipun suaraku retak, aku bilang, "Gak apa-apa kok. Aku cuma ingin kamu tahu." Lalu dia memelukku, terasa hangat, lembut, dan hancur. Sejak malam itu, aku berhenti berjuang. Aku hadir, tapi tidak mengejar. Aku ada, tapi tidak meminta. Dan aku pikir itu cukup. Sampai kabar itu datang. Dia putus, selesai. Dan dia datang padaku, menangis, mengguncang dadaku, sampai aku hampir memeluknya tanpa berpikir. Tapi dia berkata sesuatu yang menghentikan segalanya. Dengan sesenggukan dia bertanya, "Kamu masih ada kan?" Dan saat itu aku sadar. Aku bukan pilihan pertama. Aku tidak pernah menjadi rumah. Aku hanya tempat beristirahat sementara. Aku adalah bahu, bukan pelukan. Aku adalah kehadiran, bukan tujuan. Aku adalah tempat dia pulang ketika dunianya runtuh. Tapi bukan dunia yang ingin dia bangun. Dan aku pernah bermimpi menjadi lebih dari itu. Itu adalah pelajaran terbesar dalam hidupku. Bahwa cinta bukan tentang seberapa besar kamu memperjuangkan seseorang. Cinta adalah tentang di mana kamu ditempatkan di dalam hidupnya. Terkadang, kamu melakukan segalanya dengan benar. Tapi kamu tetap bukan orang yang dipilih. Dan itu tidak membuatmu kurang layak. Itu hanya berarti kamu bukan cerita yang dia cari. Dan twistnya, aku tidak membencinya. Dan aku tidak menyesal. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Karena aku pernah mencintainya dengan tulus, dengan dalam, dan dengan seluruh jiwa. Dan cinta seperti itu tidak pernah salah. Justru itulah yang membuatku mengerti bagaimana cara mencintai seseorang tanpa harus memiliki. Karena cinta tidak selalu tentang berakhir bersama. Kadang, cinta hanya tentang pernah ada, dan itu sudah cukup. Ya, seperti itulah curhatan aku hari ini. Kalau ada teman-teman yang mau kasih saran
atau solusi buat curhatannya, komen di bawah ya. Atau ada teman-teman yang mau curhatannya dibacakan dan dibikin animasinya? Kalau mau, curhatannya dikirim aja ke email yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Sekian dulu dari aku, dan selamat beristirahat.